Halo, Pak Freddy, Pak Paulus, apa kabar? Ya, halo, selamat siang. Long time no see. Kita sih telepon-telepon terus, tapi janji untuk berzoom baru kali ini bisa kita penuhi. Nah, memang bayangkanlah Pak, kita di work from home saja, kita sudah sibuk, apalagi nanti kalau kita di kantor. Nah, yang penting sehat. jadi begini, saya asik nih. Banyak isu yang kita dengar sekarang setelah COVID ini kan, segala macam timbul, kemudian ada beberapa alternatif setelah kita kemarin dilanda oleh virus ini, dan kemudian ada yang disebut istilah-istilah baru ya, new normal. Dan what kind of normal, itu jadi pertanyaan saya. Kemudian ada lagi herd immunity. Nah ini juga jadi pertanyaan. Saya ingin bertanya, Pak Paulus ini kan sebagai seorang profesor sosiolog ya Pak ya? Sementara Pak Freddy adalah seorang communicator ya, dia salah seorang yang berkomunikasi dengan publik. Saya awali dari Pak Freddy. Pak Freddy, silakan apa ya? Jadi begini, Bung Is ya, dengan kondisi sekarang ini diyakini bahwa kita lihat dampak dari COVID-19 ini merubah satu pola, satu cara kehidupan keseharian kita yang berubah secara total ya. Dalam berbagai aspek yang tadinya kita perkirakan bahwa dampak COVID ini terutama di sektor kesehatan, ternyata tidak. Dia berdampak pada aspek ekonomi, bahkan terhadap aspek budaya, sampai ke politik, sampai ke security. Nah, dampaknya nggak main-main, cukup signifikan, dan yang lebih menarik lagi juga memakan waktu yang cukup lama dan tidak bisa diprediksi kapan persisnya. Salah satu penyebab kenapa ini berlangsung lama, karena sampai detik ini pun dunia ya, bukan Indonesia saja, belum menemukan vaksin yang bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini, gitu ya. Nah, akibatnya karena belum ada vaksin yang bisa kita gunakan untuk menghadapi mencegah penyebarannya, maka satu-satunya cara adalah dilakukan dengan cara kedua. Jadi bukan pakai vaksin untuk mencegah, tetapi dengan mengatur disiplin hidup kita. Nah, begitu mengatur disiplin kita, dimulai dari yang paling sederhana, pakai masker, karena diduga penyebarannya lewat droplet. Kemudian cuci tangan, karena dia melekat kepada berbagai macam alat maupun sarana. Nah, jaga jarak supaya tidak terkena. Nah, ini secara langsung, tidak langsung merubah tata cara kehidupan kita. Nah, perubahan ini menarik kalau kita coba amati secara sosiologis. Itu sebabnya saya pikir pemikiran sosiolog seperti Prof. Paulus menjadi sangat relevan. Coba kita dengar sebelum kita masuk pada aspek komunikasinya. Gimana, Mas Paulus? Ya, baik. Saya kira ya, kalau kita bicara tentang new normal, sesuatu yang belum terjadi tapi akan segera terjadi, menurut saya dampak yang berupa sosial, dampak sosial itu ternyata sangat tergantung dan dipengaruhi oleh dampak ekonominya. Jadi kalau ekonomi kita semakin terdampak buruk, keadaan sosial kita pasti akan buruk. Jadi dalam hal ini saya sekarang melihat sangat banyak hubungannya itu dengan ekonomi. Oleh karena itu, saya ingin di dalam diskusi ini, saya ingin mencoba pertama, bagaimana ya kira-kira di dalam new normal, bentuk perekonomian kita itu harusnya menjadi seperti apa. Itu satu. Tapi yang kedua, kita sendiri harus membuat penataan secara sosial. Keadaan hidup kita ini bagaimana ditata. Jadi ada dua aspek. Saya mulai dari yang pertama, yaitu yang dari ekonomi. Menurut saya bukan seorang ekonom dan saya hanya akan ingin mengatakan di sini bahwa keadaan ekonomi kita itu di masa new normal, menurut saya sangat dipengaruhi apakah kita bisa melakukan salah satu dari Pancasila, yaitu, dan bahkan intinya dari Pancasila yaitu gotong royong. Saya kira tidak bisa. Sebab apa? Sebab dari yang UMKM yang lebih dari 90%
orang berada di sana itu semua dalam kesulitan. Saya melihat Pak Paulus sebagai seorang profesor sosiolog ya. Nah, Pak, bagaimana ini penerapannya? New normal ini penerapannya di masyarakat bagaimana, dan kemudian apa dampak-dampaknya? Pak Freddy barangkali coba bisa memberikan semacam ilustrasi sedikit saja, Ya. biar kita bisa masuk langsung ke adaptasi ya di masyarakat. Jadi gini, saya kebetulan baru aja tadi keluar sebentar karena mesti belanja. Yang menarik adalah pasar penuh hari ini, mall penuh, ya, tempat jajanan penuh dan lain sebagainya. Tidak di jalan, ya buka. Jadi pertanyaan di jalan, suasana di jalan tidak ada yang namanya suasana PSBB tadi, sama sekali tidak terlihat. Nah, Mas Paulus, menjadi pertanyaan sekarang ya bagi kita semua. Ini ada di satu pihak ada COVID, tapi di lain pihak ada event-event besar yang sudah ratusan tahun kita rayakan gitu. Nah, saya kembali ke value tadi ya. Bagaimana sebuah value baru kalau yang harus mendadak dilaksanakan tanpa persiapan, tanpa sosialisasi. Ya kalau mau jujur, pemerintah juga belum pernah kok nanganin COVID, kan baru sekarang ini juga. Tapi sekarang dihadapkan dengan sebuah tradisi ya yang sudah berlangsung sekian lama. Nah, proses perubahan benturan antara what we call the normal value dengan the new normal, ini nanti akan berbenturan. Bentuknya seperti apa? Nah, dari kacamata sosiolog seperti Prof. Paulus, apa yang harus dilaksanakan? Silakan Mas Paulus. Nah, baik. Jadi kan begini, ini kan new normal ya, berarti yang akan datang ya. Karena menurut saya, apa yang terjadi sekarang, itu ada suatu kegagalan komunikasi kita. Artinya tidak sukses ya. Pemerintah mengkomunikasikan, oh ini ada penyakit dan begini-begini, maka itu janganlah kamu mudik dan segala macam. Tapi kenyataannya tadi itu, orang seperti tidak ada apa-apa. Walaupun ini terjadi juga di beberapa negara ya. Menurut saya, memang ini sesuatu keadaan dadakan yang pemerintah juga tidak siap. Karena begini yang tadi saya bilang, konsep penyakitnya itu sendiri tidak sesuai dengan konsep yang ada di kepala orang-orang. Ya, jadi kalau kita bilang apa mereka nggak takut, loh, karena itu tadi penyakit yang tidak mempunyai gejala itu buat orang-orang apalagi kelas bawah itu tidak biasa. Kalau orang kelas atas dikasih tahu, oh memang penyakitnya jenisnya begini. Tapi kalau orang kelas bawah, ya kalau saya nggak sakit saya masih bisa bangun, ya saya begitu. Nah, apalagi menghadapi ada suatu pesta yang tradisional yang semacam ini, dia pikir kenapa saya mesti takut orang saya tidak sakit. Nah, ini suatu hal yang tidak bisa kita perbaikin lagi. Ini sudah menurut saya sudah terlanjur terjadi itu ya. Paling tidak ya kalau pemerintah mau menghentikan itu dengan lebih keras ya. Tetapi kita akan bicara new normal ya di masa depan seperti apa. Oleh karena itu, menurut saya kalau di masa depan kegagalan kita berkomunikasi kepada masyarakat terutama di akar rumput itu mari kita perbaiki. Nah, tadi kita belajar dari salah satu daerah yang namanya yang Bali. Dia ternyata berhasil karena apa? Karena komunitasnya. Nah, oleh karena itu kita ambil kunci itu. Oleh karena itu kita coba cari komunitas itu walaupun tidak sehebat Bali karena dia ada budayanya, itu kita sebarkan semua karena semua di Indonesia ini punya RT RW, itu hebatnya. Nah, sekarang pemerintah menurut saya harus secara sengaja membuat suatu perencanaan tentang mengembangkan potensi RT RW yang sekarang dilecehkan oleh semua orang gitu kan. Tetapi dengan cara yang sesuai dengan setiap daerah. Ya, jadi yang saya tadi bilang di Jawa Tengah ada Jogotongo. Nah, itu juga mereka baru aja mencoba membuat hal ini. Nah, jadi menurut saya menghadapi new normal ini pemerintah harus mempunyai perencanaan untuk membangun infrastruktur sosial di tingkat akar rumput. Itulah yang bisa kita pakai RT RW. Nah, Mas, setelah itu ya kasih sedikit ya. Kalau kita berbicara itu kan artinya the new normal itu harus melalui satu proses yang selama ini sudah
pertanyaan saya, secara sosiologis, dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak mungkin kita menggunakan mekanisme perencanaan dengan gaya lama. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada terobosan. Secara sosiologis, di dalam konteks menghadapi suatu bencana ya, non-alam seperti sekarang ini, kita tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Nah, maka diperlukan terobosan-terobosan. Nah, yang barangkali perlu diketahui, terobosan apa sih yang perlu segera dilakukan untuk dapat kemudian membentuk atau minimum ya menuju ke arah the new normal yang sudah kita sebutkan tadi. Karena saya khawatir kalau kita berbicara proses seperti halnya di Bali yang membutuhkan waktu ratusan tahun membentuk lembaga. Ya Pak, maka saya tadi katakan kalau Bali itu kekuatannya memang karena sudah ada agama di sana yang menyatu. Sementara di tempat-tempat yang lain, komunitas itu sudah ada sebetulnya organisasinya yang sudah dibuat oleh pemerintah, tidak perlu dibuat lagi, tetapi dihidupkan. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang terobosan, sebetulnya memang bagaimanapun juga kita harus membuat sesuatu, memulai sesuatu, memang bisa lebih cepat. Jadi menurut saya, potensi yang ada, yaitu bahwa di setiap Indonesia itu ada komunitas yang memang bahkan sudah diresmikan. Nah sekarang tinggal pemerintah, terobosannya adalah menginstruksikan kepada semua daerah untuk mengembangkan local wisdom-nya, bagaimana RT RW di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di tempat-tempat yang lain, supaya mereka bisa menjadi infrastruktur sosial yang bisa memperkuat warganya. Supaya apa? Nanti kalau ada informasi dari pemerintah, wah kita diserang lagi oleh virus begini, itu pemerintah tidak langsung dari atas ditangkap orang per orang di masyarakat, tetapi dia dikunyah bersama di dalam RT RW-nya itu dimusyawarahkan, kemudian mereka bersama-sama mencari cara komunikasi yang lebih baik, pendidikan masyarakat, semua bisa dilakukan di sana. Sekarang kalau kita bicara tentang pencerdasan masyarakat, bagaimana mungkin kita mencerdaskan masyarakat sekian banyak dan kita lihat individu per individu. Pemerintah juga tidak tahu cara komunikasi seperti apa, tetapi kalau kita punya infrastruktur sosial di setiap komunitas di Indonesia, dan mereka diberi wewenang untuk melakukan pendidikan masyarakat, memusyawarahkan tindakan-tindakan sampai ikut mengumpulkan data. Karena data itu ternyata kalau dilakukan melalui organisasi yang lebih kecil seperti RT RW, itu akan jauh lebih valid. Nah, tapi tidak pernah dipersiapkan. Saya ingat ya, RT RW itu baru disebut oleh pemerintah setelah hampir 1 bulan. Mereka membuat macam-macam, ada protokol, ada ini, tapi kok nggak nyampe-nyampe. Oh, RT RW harus, nah itu sudah terlambat. Nah, oleh karena itu, menurut saya, karena kita mempersiapkan, nah apa yang harus diperkuat? Menurut saya, masyarakat kita terlalu atomistik. Jadi, terlalu orang per orang. Nah, itu apalagi kalau ada orang, pemimpin lokal, yang mau bermaksud tidak baik, dia bahkan bisa memprovokasi orang-orang itu untuk berpikir yang lain, akan gampang. Tapi kalau mereka itu mempunyai satu infrastruktur sosial yang kuat, saya kira kita akan bisa lebih bertahan. Sebab di dalam RT RW itu, Pak Freddy, bisa kita buat yang namanya lembaga untuk bermusyawarah. Disitulah para elit RW itu bisa membicarakan RW. Karena sebetulnya yang hebatnya apa? RW itu juga mempunyai elit. Jadi bukan kelas bawah semua. Jadi elitnya ini yang bisa dimanfaatkan. Begitu saya kira caranya ya, menurut saya yang mungkin bisa. Topiknya bisa apa kita pasti punya waktu seperti ini. Ini akan panjang ya. Urusan COVID ini mungkin tidak akan berhenti dalam waktu 2-3 bulan. Panjang. Nah, oke lah, katakanlah sekarang banyak orang terikat. Saya tidak melihat kepada tradisi. Kalau kita terikat pada tradisi, oke lah. Tapi orang sekarang terikat kepada habit. Dan habit itu bad habit. Ya, misalnya selalu meragukan, selalu tidak percaya.
Nah ini bagaimana dalam waktu dekat ini saja menghadapi ini? Ya, menurut saya persoalan kita sekarang ini, kita itu per individual itu memang sudah punya tadi dikatakan ada habit, ada kebiasaan tertentu, yaitu misalnya dalam tanda petik ya sebenarnya kurang cerdas menghadapi ada suatu informasi ini, informasi itu dan sebagainya. Dibutuhkanlah secara sosiologis yang disebut pencerdasan masyarakat atau pendidikan masyarakat, yaitu mendidik seluruh masyarakat. Bagaimana caranya? Tidak bisa hanya dengan sekolah, tetapi di dalam suatu kehidupan yang nyata. Nah, itulah yang saya sebut, makanya saya nyebutnya infrastruktur sosial. Itu bukan jembatan dan sebagainya, bukan. Tetapi ini suatu wadah kehidupan organisasi yang mereka bisa saling mencerdaskan, saling berkomunikasi, misalnya begini ya, kalau di setiap RW di seluruh Indonesia sekarang punya WhatsApp group masing-masing RW. Sekarang kan nggak kalau WhatsApp group sama orang-orang yang lain kan di luar RW-nya, tapi kalau sekarang mereka di RW sendiri ada, setidak-tidaknya itu bisa ada sesuatu yang bisa dibicarakan. Wah, situasi saya gini, anak saya begini, saya kok nggak ngerti apa yang dimaksud. Itu semua bisa jadi dikombinasikan antara musyawarah dengan gaya yang biasa plus musyawarah melalui sekarang zaman digital itu bahkan bisa dipersatukan itu. Jadi lebih efektif. Nah, menurut saya kalau masyarakat kita itu tidak punya infrastruktur semacam itu di tingkat bawah, susah. Pemerintah itu hanya dia instruksi, paling-paling yang diandalkan lurah. Padahal lurah itu buat rakyat itu rakyat itu nggak pernah hubungan dengan lurah. Kita masih punya waktu untuk merubah ini, Pak, ya, untuk mengubahnya. Ya, ada. Yang tadi dikatakan Pak Freddy terobosan, ya mari kita buat yang sifatnya memang lebih cepat, lebih strategis, lebih ini ya. Menurut saya memang lemparkan saja kepada setiap daerah, karena daerah itu mempunyai local wisdom yang bisa dimanfaatkan. Kalau Bali udah jelas lah, Bali udah jalan duluan. Mana, Fred? Ya, kalau maksud saya, jadi kalau saya simpulkan mungkin secara sosiologis, yang dimaksud dengan Prof. Paulus ini adalah revitalisasi kelembagaan pada tataran masyarakat. Iya, sehingga betul. Lain, kalau di istilah sosiologi ada istilah juga yang disebut dengan social capital. Nah, memperkaya social capital pada tataran grassroots, inilah sebenarnya gagasan pemikirannya, bagaimana infrastruktur sosial, jadi bukan infrastruktur fisik, tapi justru bagaimana kelembagaan pada tataran grassroots ini bisa berperan sebagai bagian dari yang disebut dengan proses ketahanan masyarakat. Social resilience. Kira-kira itu kalau mau disimpulkan. Dan tambahan satu lagi yang penting. Masyarakat harus menyikapi seperti apa? Kalau menurut saya minta kita ini ya, apalagi yang di kelas menengah ini, kalau misalnya ada rencana itu dari pemerintah untuk revitalisasi tadi, saya minta supaya mereka mau juga menjadi ketua RT RW. Sekarang itu kalau orang kelas menengah kayak kita disuruh jadi ketua RT RW nggak mau, akhirnya diambil oleh orang dari kelas yang di bawah. Akhirnya RT RW itu dilecehkan oleh semua orang di Indonesia. Jadi kita menunggu Pak Freddy misalnya jadi ketua RW-nya. Nah, akan lain. Betul. Akan lain. Karena sebetulnya RW juga mempunyai potensi-potensi yang bagus. Karena semua orang, dari yang paling elit sampai yang paling kelas bawah, semua punya RW. Berarti kan di RW itu juga ada orang-orang pintar. Iya. Pak Paulus, begini. Saya mencoba melihat dari masyarakat sekitar ya. Sekarang begini. Kita lihat orang masih ramai. Freddy tadi bilang orang masih ramai di mall, di pasar, di restoran, dan restoran sudah buka sekarang, ya menjelang Lebaran ini. Nah ini kan suatu hal yang menyakitkan sebetulnya, membuat kita miris, ya. Tapi apakah kemampuan adaptasi kita itu begitu tipis? Kita tidak bisa beradaptasi. Apalagi new normal ini kan membawakan sistem baru, membawakan normal yang baru, walaupun itu normal bagi kita, bisa saja kita bilang begitu. Kemampuan kita beradaptasi itu atau menerima saran itu sulit sekali ya Pak? Ya,
Jadi kan gini, itu kan kalau perorangan kita ya, orang Indonesia memang punya karakter-karakter yang seperti itu. Itu pun bermacam-macam. Nah, tadi ya poin saya adalah begini, oke, kalau kita memang menghadapi masyarakat yang masih seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam sosiologi juga itu ada teori bahwa kalau kultur itu sudah tertentu kan, kultur itu memang akan lama untuk dirubah. Itu tetapi struktur itu bisa ikut mempercepat perubahan kultur. Nah, maksud saya struktur tadi adalah pemerintah menyadari, oh iya, saya ini membutuhkan jembatan antara pusat ini sampai kepada akar rumput. Jembatannya ya hanya itu. Nah, itulah secara struktural dia diinstruksikan supaya itu dijalankan. Itu upaya kita melawan situasi. Kalau tidak ya kita akan terus berada di dalam situasi yang semacam itu. Semua orang dengan pikirannya sendiri-sendiri gitu. Jadi itu maksud saya supaya ada ketahanan sosial tadi yang seperti dikatakan Pak Freddy. Ada juga begini, ada juga pandangan orang kita, ini benar atau enggak ya? Orang kita kalau belum kepentok, belum benjol kepalanya, belum akan pikir itu satu hal yang bahaya. Jadi pertanyaannya, apa harus dibikin benjol dulu kepalanya baru dia mau mengerti, atau memang secara sosiologis kita punya metode-metode yang kira-kira mencoba untuk melakukan mengedukasi, karena dari segi common sense, dari segi pengetahuan umum kan udah tahu ini penyakitnya di depan. Saya sendiri misalnya belum pernah tuh ngerasain sakitnya kayak apa, sehingga saya pikir apa, gue kagak sakit kok. Nah, makanya sekarang kita bicarakan dari aspek sosiologis. Kalau dari sosiologis, apa memang perubahan masyarakat ya, mindset itu perlu nunggu benjol dulu? Barangkali itu deh. Nah, ya ini menarik ya Pak Freddy. Kita bukan secara ini, biar benjol dulu, tidak ya. Tapi karena apa? Ini adalah wabah. Datangnya tiba-tiba. Jadi saya pun tidak menyalahkan pemerintah kalau terjadi miskomunikasi atau kegagalan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, terutama di akar rumput. Karena memang rakyat masih seperti itu adanya. Nah, dan pemerintah juga tidak bisa melakukan perencanaan yang jangka panjang. Jadi ya itulah adanya. Nah, sekarang belajar dari itu. Marilah kita mencari pegangannya. Pegangannya bagaimana cara mendidik masyarakat secara lebih sistematis dan lebih baik. Saya hanya melihat karena Bali dia berhasil dan dia betul-betul karena komunitasnya yang sangat solid. Nah, kenapa itu tidak kita jadikan model? Bukan model yang agamanya ya, tidak, karena itu keistimewaan Bali. Tapi semua daerah itu punya masing-masing local wisdom yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita harus mempunyai mekanisme ke situ. Nah, inilah yang biasanya sosiolog itu tidak pernah mengusulkan sesuatu yang itu tadi teknis harus dilaksanakan. Jadi biasanya ya nggak pernah didengar akhirnya. Nah, semua berjalan seperti biasa. Menurut saya sekarang itu yang namanya social planning, perencanaan sosial. Tindakan-tindakannya harus seperti apa yang secara sosiologis memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju Pak Paulus. Tapi takes time ya. Kita juga punya waktu. So much to talk about but so little time. Jadi bukan begini. Saya ingin mengupas lebih jauh sebetulnya, tapi waktu kita terbatas. Mungkin kita bikin satu saat ini pembicaraan yang lebih intens, terutama yang tadi Pak Freddy bilang dari new normal itu ada nanti herd immunity. Saya mengundang bapak-bapak berdua ini untuk kita bicara itu. Sekarang kalau kita lihat sekarang ada pembiaran, ya udahlah pulang aja, resiko tanggung sendiri. Nah itu kan is not good things ya. To happen in us ya. Jadi saya pikir karena waktu kita terbatas, kita bisa bicara lagi next time, besok, nanti malam juga bisa. Saya ingin semacam satu closing statement dari Pak Profesor, juga dari Freddy for this problem. Ya, siapa dulu Pak? Pak Paulus silakan. Ya, oke. Nah, ini sebetulnya ada hubungannya dengan herd immunity tadi. Jadi begini ya, kalau kita punya
infrastruktur sosial yang sudah diperkuat, nah nanti kita bisa mengembangkan imunitas itu bersama-sama di dalam komunitas. Paling tidak begini, ada komunikasi, ada musyawarah, ada tolong-menolong, ada saling berdiskusi dan sebagainya, itu akan membentuk imunitas kita secara kelompok, begitu Pak Freddy. Jadi menurut saya ini bisa juga berhubungan dengan herd community. Dan saya kira kalau kita mau diskusi lagi, ya, mari kita diskusikan sebetulnya apa sih potensi-potensi suatu komunitas yang bisa betul-betul bisa memberdayakan dan memperkuat ketahanan sosial. Itu banyak. Saya setuju itu. Fred? Jadi kalau ini agak takutnya nggak masuk ya. Kalau herd immunity itu adalah sebuah konsep epidemiologi yang intinya menggambarkan bagaimana orang secara kolektif dapat mencegah penyebaran virus apabila ada syaratnya ya, apabila ada sekian persen populasi yang memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Nah, kekebalan itu hanya bisa muncul dari dua pendekatan. Yang pertama vaksin. Masalahnya kan vaksinnya nggak ada, belum ditemukan. Gitu loh. Jadi ada cara kedua. Nah, cara kedua sebenarnya agak ekstrim, yaitu memanfaatkan antibodi dari mereka yang sudah memiliki ya, yang umumnya yang sudah pernah terkena COVID. Nah, kemudian antibodi ini bisa dijadikan sebagai daya tahan masyarakat. Tetapi untuk menggunakan pendekatan herd immunity ini, dari namanya aja herd immunity. Herd itu apa ya? Kelompok sekawanan gitu ya. Ya, kelompok sekawanan. Ya. Tidak imun. Nah, kalau mau menggunakan itu, ada teori para ahli yang mengatakan bahwa untuk itu harus sekitar 60-75% masyarakatnya sudah mempunyai antibodi itu. Lah, di seluruh dunia hanya Swedia yang secara konsisten melaksanakan yang namanya herd immunity. Akibatnya apa? Akibatnya 5.000 korban yang mati di situ gitu ya. Karena benar-benar dia diamin. Inggris mencoba tetapi tidak full herd immunity ya. Tapi juga kita tahu puluhan ribu loh yang mati di Inggris. Nah, kalau Indonesia mau menerapkan itu, saya nggak ngebayang berapa juta orang mau dikorbanin, mau mati untuk itu gitu. Pak Freddy, tidak itu. Simpan. Ini isu yang sensitif. Oleh karena itu barangkali perlu, saya takutnya dengan waktu yang sempit saya sulit untuk menjabarkannya. Makanya saya mau bilang ke Pak Freddy, simpan dulu Pak. Kita bisa bicara dalam waktu dekat. Kita bisa teleponan lagi karena gampang sekali. Ya. Tapi itu bukan isu sosiologi ya. Iya sih. Itu bukan isu sosiologi jadinya. Ya? Itu ada dampak sosiologisnya Pak. Nanti saya bisa uraiin Pak Mas Paulus. Oh ya, kecuali ya, oke. Ada dampak sosiologis. Jadi kita close dulu sekarang. Pak Paulus, terima kasih sekali kita bisa berbicara. Sayang sekali waktunya sempit. Ya kita akan bisa bikin berapa kali deh ya. Dan Pak Freddy juga, thanks seluangkan waktu buat ini. Saya yakin kita ketemu lagi dan lebih asik lagi pembicaraan kita. Pak Profesor, thank you. Enjoy your day. Ya, Pak Freddy, stay safe, stay sane. Ya, ya jangan insane lah. Oke. Thank you. Ya, see you.